Saudara-saudariku, kita bertemu lagi di minggu kedua masa biasa. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian tentang dia. Inilah anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana ciri-ciri yang diperlihatkan oleh Yohanes dan Yesus. Dua tokoh sentral ini mengajarkan kepada kita hari ini tentang rendah hati. Kita lihat pertama dalam diri Yohanes Pembaptis. Ketika dia melihat Yesus, dia katakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dia coba mengarahkan para muridnya atau orang-orang yang ia ajarkan untuk fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada dirinya sendiri, kepada Yohanes, tetapi kepada Yesus. Dia mau memperkenalkan bahwa orang yang menghapus dosa dunia atau anak domba Allah itu adalah Yesus, bukan dirinya. Dan sentral dari ajaran Yohanes sendiri itu adalah Yesus, bukan dirinya sendiri. Sehingga dia tidak katakan, "Oh, ini dia anak domba Allah yang saya perkenalkan kepada kamu, yang saya katakan ini, yang saya katakan." Tidak, dia tidak. Kata "saya" tidak muncul dari mulut Yohanes. Tetapi dia mau mengarahkan semua orang itu kepada sentral utama, kepada tokoh utama yang menghapus dosa dunia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ini ciri pertama, selalu mengarahkan diri dan orang lain kepada Yesus, kepada Allah, kepada kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Itu anak domba Allah. Sehingga dia katakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kalimat ini juga kita dengar dalam setiap perayaan Ekaristi ketika imam mengatakan, "Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah." Jadi ini kata sebenarnya mau mengajarkan kita bahwa kebahagiaan kita yang paling utama dan paling besar adalah ketika kita bisa rendah hati, bisa mengarahkan hidup, hati dan hidup kita kepada Allah, kepada Yesus. Yang kedua, Yohanes itu sebenarnya dia juga adalah orang hebat, orang besar, karena dia mengakui kehebatan dan kebesaran Yesus Kristus sendiri. Orang besar itu adalah mereka yang membesarkan orang lain. Sehingga kebesaran orang lain adalah kebesaran dirinya sendiri. Ini yang muncul dari Yohanes Pembaptis. Dia mengakui, dia mengapresiasi, bahkan dia memperkenalkan kebesaran Yesus itu kepada sesama, kepada orang lain. Dalam hidup kita setiap hari ini juga menjadi ciri yang menarik. Kita diajak untuk bagaimana memperkenalkan Yesus kepada orang lain, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kepada sesama kita, bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yohanes mengajarkan kita bagaimana kita bisa menomorsatukan Allah di dalam seluruh aspek dan sepanjang terjang hidup kita. Allah nomor satu. Siapa itu Yesus bagi kita? Yesus itu segala-galanya. Dan itu juga Yohanes. Dia berbicara tentang siapa itu Yesus dan
bagaimana Yesus. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dia tidak sekedar anak domba Allah. Dia tidak sekedar orang yang datang. Tetapi dia datang untuk menghapus dosa-dosa. Ini yang diperkenalkan oleh Yesus. Jadi ciri pertama kerendahan hati yang dimiliki oleh Yohanes adalah dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri, kehebatannya sendiri, tetapi dia berbicara tentang orang lain. Dia tidak berkoar-koar tentang kehebatannya sendiri, tentang kelebihan, tentang kebajikan-kebajikan, tentang kelebihannya sendiri. Dia tidak berkoar-koar tentang itu, tetapi justru dia berkoar-koar. Justru dia berbicara banyak tentang kelebihan, kebajikan yang ada di dalam diri Yesus sendiri. Sedangkan dari Yesus sendiri itu istimewa, bahwa Yesus ikhlas membuka diri, membiarkan dirinya untuk dikenal, untuk diperkenalkan oleh Yohanes. Karena Yohanes sudah merasa bahwa Yesus itu ada di dalam hidupnya, Yesus mengubah hidupnya, Yesus memberikan orientasi, dan maka dia berusaha untuk memperkenalkan orang yang sudah menyelamatkan dirinya ini kepada orang lain. Sehingga salah satu ciri lain dari kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus adalah membiarkan dirinya diperkenalkan oleh orang lain. Ini juga yang diminta oleh Yesus kepada kita pada hari ini adalah membiarkan diri kita untuk dikasihi oleh orang lain, untuk dimaafkan oleh orang lain, untuk disayang oleh orang lain. Membiarkan diri ini penting. Itu artinya kita ikhlas, membuka hati, menerima kekurangan diri kita, menerima kelebihan orang lain, menerima bahwa kita membutuhkan kasih sayang orang lain, menerima bahwa kita membutuhkan bantuan orang lain. Bantuan itu dengan kata-kata, entah bantuan secara negatif bisa menegur kita, bisa mengarahkan kita, bisa membimbing kita. Itu juga kita membiarkan diri dicintai. Manusia itu defensifnya, membela dirinya sangat tinggi. Tetapi ketika orang berani rendah hati, dia akan seperti Yesus, membiarkan dirinya untuk dikenal, membiarkan dirinya untuk diperkenalkan oleh orang lain, membiarkan dirinya untuk diperbaiki oleh orang lain, membiarkan dirinya untuk ditegur, dinasihati, diatur, dibimbing oleh orang lain. Ini ciri yang sangat kita butuhkan dalam hidup bersama, karena kita bukan manusia sempurna, kita bukan orang yang istimewa dalam segala hal. Kita manusia yang penuh dengan kerapuhan dan kekurangan, maka kita membutuhkan orang lain untuk membimbing dan mengarahkan kita. Saudara-saudara, ini satu dua ciri yang bisa kita temukan di dalam diri Yohanes dan Yesus tentang kerendahan hati. Mari kita belajar dari mereka agar hidup kita benar-benar dikuasai oleh Tuhan dan benar-benar bisa berbagi tentang kerahiman Allah kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.